Tiba-tiba ada barista bicara soal sejarah kopi aja. Kopi itu pertama kali di Indonesia. Lalu datanglah Belanda. Yeah. Itu aku sampai ini udah ganti film ya. Halo Sinekrip. Halo Sinekrip. Balik lagi bareng gue Arya. Dan nanti. Dan sekarang kita mau ngomongin sebuah film Netflix yang sangat banyak dibicarakan orang-orang. Ya. Banyak nggak sih? Banyak. Yang ngomongin ini. Karena kita juga penasaran. Iyalah pasti. Ya. Ini adalah dokumenter true crime Netflix ya. Iya. Tapi sekarang kasusnya dari di Indonesia. Gimana nggak pengen nonton ya kan? Ice Cold Murder Coffee and Jessica. Wongso. Kalian pasti tahu lah ya yang dulu ngikutin kasus kopi sianida. Dan ini kayaknya true crime dokumenter pertama ya yang Indonesia ya. Soalnya kita kan sering nonton true crime dokumenter Netflix tapi nggak pernah tuh lihat yang Indonesia. Pas nonton itu aku agak mixed feeling gitu ya. Karena kan selama ini yang kita tahu selalu aja yang disalahin kan. Iya. Jessica ya. Cuman kalau di sini kayak dibuka juga tuh ternyata ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Bener. Kalau aku lihat sih sebenarnya ini kayak cuman pengen ngeliatin aja emang kasus ini tuh nggak beres aja sih. Iya bener bener, ini tuh kasus yang nggak beres. Maksudnya nggak beres dalam artian ada sesuatu gitu. Yang tahu cuman pelaku orang-orang tersebut sama Allah kayak. Iya, bener asli. Di situ kita kayaknya nggak tahu sampai sekarang juga nggak tahu. Iya, kita kayaknya nggak akan pernah tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi dan itu sebenarnya cukup mengerikan sih gitu. Iya. Mengingat kita tinggal di Indonesia gitu, terus kasus orang yang bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan pejabat, bukan orang penting, heboh tapi bisa ditutupin gitu hal-hal yang mungkin kita nggak taunya itu tuh pasti ada sesuatu sih. Balik lagi ya karena ini buatan Netflix sih aku ngeliat produksinya bagus loh. Secara gambar wah mantap. Apa gambar bundaran HI-nya bagus gitu maksudnya? Gak pernah lihat aku gambar bundaran HI sejernih di sini asli. Itu langitnya aja bagus. Nggak ngerti. Itu kapan ya? Ada set yang kayak emang di setting gitu ini buat tempat wawancara. Ada set yang kayak ya udahlah lagi ada di situ aja gitu. Tapi tetap bagus sih komposisinya ya, ini produksinya emang oke. Tapi kamu ngerasa nggak sih di sini tuh bapaknya Mirna sebenarnya Pak Edi ya? Iya Pak Edi. Itu kayak dibikin mafia banget nggak sih? Iya bener kayak. Kamu ngerasa nggak sih dari awal aja kayak bapak bawa pistol, bawa gitu, tenangin gitu. Jadi kayak aku tuh kayak kenapa sih harus digituin gitu? Itu setan gitu. Ya pokoknya diambil tuh kayak ditekankan seolah-olah kayak dia tuh antagonis juga loh sebenarnya kayak gitu. Aku kayak sebenarnya kalau di dokumenter aku ngerti sih ngomongin hal-hal yang lain casual dulu baru ngomongin kasusnya nanti baru masuk gitu kan kayak icebreaker ceritanya. Tapi agak maksa sih di sini. Contoh yang jaksa kita ini tim jaksa bersatunya karena nasi padang dan soto Bogor. Why ngomong gitu? Iya, gue juga nggak paham sih. Tapi kayak kaku gitu, kayak entah kenapa nggak enak aja. Dan yang ngomong itu tuh udah ngomongnya itu doang di situ. Terus nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Sisanya serius. Ya, sisanya sih itu doang yang cowok, yang jaksa cowoknya yang paling banyak ngomong. Dan itu juga parah sih. Ya itu sih. Berita tentang jaksa ganteng adalah seorang suami dari selebriti. Itu sumpah aku pikir akan ada hubungan apa nanti. Gitu, ternyata dia temennya apa gitu. Enggak dong. Pengacaranya mah Otto Hasibuan masih masuk kata aku. Karena kan diliatin dia punya tempat orang kaya kayak gitu kan, main golf. Ya tapi menurut aku itu cukup di sekali aja sih. Itu kayak berulang-ulang sih. Maksudnya kayak dia main golf lagi, dia udah gitu nggak masuk pula yang itu. Ada kan yang gitu. Kayak metafor tau, dia tuh udah yakin mau menang, tapi ternyata nggak masuk, makanya di shot. Kayak gitu, bener gak sih? Nabel ya. Sebenarnya paham sih dia semarah itu kan itu kayak wah gila gue marahnya ya. Paham lah gimana orang tua kehilangan anaknya dengan cara seperti itu gitu kan. Pasti pengen tahu lah siapa nih di baliknya, kenapa kok gini. Masalahnya adalah nama itu kan harus dapet siapanya. Ya udah, gue butuh satu nama untuk gue pelampiasan anak gue dan kebetulan Jessica agak aneh ya emang kita dari awal berita kita udah tau lah dia nggak mau megang temennya ketika ini, terus tiba-tiba dia ngomong ke manajer, kamu ngasih apa di minumannya kok tiba-tiba ngomong gitu. Jadi
emang mencurigakan juga sebenarnya gitu. Jadi menurut aku respon yang dia lakukan itu ya wajar aja sih, apalagi dulu. Kalau sekarang kan mungkin lebih santai ya, karena udah agak lama, walaupun kesel mah tetap lah, namanya orang mati mah nggak bisa hidup lagi. Cuman ya balik lagi, si dokumenter ini yang ngeliatin sistem peradilan ini tuh gimana. Itu gitu sih, ya. itu sih. Kayak yang bukti-bukti ternyata nggak disegel, yang kayak gitu-gitu. Iya, itu parah banget, itu kopi udah amburadul gitu. Kayaknya ada sesuatu dah gitu. Ada orang lain dah gitu ini. Yang ikut campur gitu, dan kenapanya kita nggak pernah tahu gitu. Itu dia. Mungkin ada kaitan sama suatu hal gede gitu yang kita nggak pernah tahu aja. Iya, benar. Dan butuh tumbal ya ibaratnya gitu. Makanya yang pas si Jessica-nya diwawancara di rutan itu langsung nggak boleh gitu. Iya, itu aneh banget sih. Itu sumpah aneh banget asli. Teroris pembunuh yang berantai atau apa bisa kita wawancara, tapi dia bukan siapa-siapa. Kok kita nggak boleh gitu? Aneh itu asli. Itu iya sih, asli aneh banget di situ. Bapaknya Mirna bilang otopsi aja. Terus ternyata di surat polisi tidak boleh otopsi. Jadi yang nggak ngebolehin siapa coba sebenarnya? Dan nggak dijawab ya? Iya, itu sudah terjawab. Nggak dijawab juga, kayak cuman ngeliatin ya footage yang waktu sidang aja gitu. Iya. Kalau ini nggak boleh ya sama polisi, udah gitu doang. Tapi siapa yang nyuruh? Orang bapaknya aja bilang boleh kok. Tapi yang menarik juga aku dapat dari dokumenter ini adalah yaitu stigma orang pada saat itu, kenapa memojokkan Jessica, kalau mendukung Mirna yang kata psikolog itu bagus sih. Iya. Bener tuh, itu sering terjadi dan ya emang kayaknya di kita mah udah biasa gitu, maksudnya orang yang ganteng, yang cantik itu pasti akan lebih dibela gitu misalkan daripada itu privilege daripada yang tidak ganteng dan tidak cantik. Gak usah kayak gini lah, yang sepele-sepele aja lah. Iya. Itu banyak terjadi. Makanya rame kan kasus ini kayak sinetron, tiba-tiba Marcella Zalianty keluar anjir. Aduh itu kenapa sih ada itu? Seperti sinetron pada tahun 1990-an. Itu apa ya? Aku pertama nonton tuh aku pikir iklan tau. Aku pikir iklan di TV pada waktu itu. Oh iya benar. Aku pikir kayak gitu. Terus udah kelar, apa itu maksudnya Marcella Zalianty? Bener, aku juga pikir gitu. Yang terakhir tuh. Iya. Aku pikir udah beres. Tiba-tiba ada barista bicara soal sejarah kopi aja. Kopi itu pertama kali di Indonesia. Lalu datanglah Belanda. Itu aku sampai ini udah ganti film ya. Wah. Ini belum ya? Gimana sih? Iya, nggak ngerti. Enggak, soalnya nggak masuk, bukannya gimana-gimana. Mungkin kalau masukinnya enak. Oke lah, ini nggak tahu kayak terpisah gitu loh. Dan banyak yang sebenarnya aku juga penasaran kayak yang hasil pemeriksaan kejiwaan. Nah itu gitu, juga, itu cuman diomongin tapi nggak ada hasilnya ya. Terus di awal kan ada yang suaminya Mirna kan, yang diwawancara, udah aja gitu doang. Iya. Aku pikir itu bakal ada gitu loh, kan itu orang paling terdekat gitu. Iya. Jadi kayak banyak hal-hal yang sebenarnya di sini juga nggak dijelasin sih. Iya. Benar nggak sih? Iya memang sih dokumenter itu tidak harus menjawab ya. Cuman maksudnya ada yang lebih penting daripada Marcella Zalianty ngomongin sinetron atau si barista ngomongin sejarah kopi gitu. Kenapa nggak masukin yang penting aja? Ini mungkin membuktikan kalau orang luar aja kesusahan mau bikin dokumenter true crime di Indonesia, karena itu kali bahannya terbatas gitu, dikit-dikit nggak boleh kali ya. Jadi dia mikir keras kali. Aduh ini gimana ya biar menarik. Tapi justru jadi gitu ya. Tapi pas masukin yang lain-lain jadinya aneh gitu. Lihat deh stock footage-nya di GI aja terus ya kan berapa kali gitu. Gak ada bahan lagi. Kafenya di situ. Enggak, terus ini juga ya Allah, aku ngitung tuh badut berapa kali keluar ya. Sumpah ya. Badut itu ada berapa kali sih? Iya bener, makanya kayak dari dalam mobil, dari luar. Tapi yang aku suka sebenarnya endingnya sih, yang si orang dari polisi barista. itu bukan. Ini asli endingnya tuh udah bagus loh ditutupnya. Tiba-tiba ada barista itu si bangke merusak mood ya. Itu marah banget. Iya maksudnya bagus itu, maksudnya itu orang kita aja mengakui gitu. Kalau kasus bukan siapa-siapa aja banyak ininya gitu, banyak celahnya. Kalian bayangin aja kalau kasus yang gede-gede, yang gede itu dari situ, wah bener itu menonjol sebenarnya ke orang Indonesia yang nonton itu. Asli, negara lu tuh gak beres. Emang bener. Korup anjir. Itu bisa terjadi sama siapa aja gak sih? Bener. Apes gak sih itu? Kayak misalnya, atau gini deh, temenan sama orang yang tajir banget gitu, yang punya power banget. Terus lo ada di tempat yang salah, di waktu yang salah, lo bisa kena. Terus lo gak bisa apa-apa karena
ya udah dimainin aja gitu. Intinya ya sebagai true crime dokumenter menarik sebenarnya kasusnya gitu. Kasusnya menarik, kemasannya kurang menarik. lah kalau buat kemasannya aku. kurang. Kalau mau diambil positifnya ya dengan dokumenter ini kita jadi bisa ngelihat gitu emang tidak pernah ada yang beres gitu hukum Indonesia itu. Intinya gitu. mah itu ya. Intinya mah itu gitu, nggak usah ngomongin soal siapa yang benar siapa yang salah gitu. Toh kita juga nggak bakal tahu. Kita nggak akan bakal tahu dan nggak akan dikasih tahu asli. Iya. Ini mah emang nggak benar aja gitu. Iya, jadi intinya adalah kalian tidak benar. tidak usah berekspektasi tinggi lah sama hukum di Indonesia gitu. Iya. Apalagi gua sarjana hukum. Iya, gimana sih kamu? Gak bener ya? Udah. Yang penting mah abis ini aku mau ke itu tempat golfnya Oto Hasibuan. Oto 5. Oh iya, ada Dokter Slamet. Gemes banget, aku kangen sama Dokter Slamet. Dokter forensik ya? Iya, dokter terbaikku. Ya semoga nanti ada lagi ya dibikin yang kasus lain kan banyak tuh di Indonesia. Banyak kali kasus dukun AS, robot gedek, yang kayak gitu Sumanto. Gila itu udah lama banget. Ya nggak apa-apa lah daripada lihat yang luar mulu kan siapa tuh bosen gitu. Yang Indonesia emang banyak sih kata aku potensial gitu. Iya. Kalau digarapnya bener gitu. Ini sebenarnya udah lumayan ini niat gitu. Cuman ya itu aja kali masih bingung nyari nyari vibe-nya harus kayak gimana dokumenternya. Jangan lupa komen, like, subscribe, betul. Follow. Dan juga dukung Sinekrim di Saweria. Ya. Dan di Super Thanks juga bisa dan join membership juga bisa ya karena udah dibuka dari waktu itu. Silakan, udah banyak yang join lumayan, alhamdulillah lah pokoknya. Buat yang belum join nggak apa-apa, santai, tidak ada paksaan. Santai. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.